Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per 1 Januari 2025, pemerintah telah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Meskipun sebelumnya telah banyak menuai kritik dan penolakan dari masyarakat, keputusan pemerintah seolah tak bisa diganggu-gugat. Bahkan petisi penolakan terhadap kenaikan PPN yang ditandatangani lebih dari 143.000 orang tidak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap menaikkan pajak pertambahan nilai. Pemerintah justru mengungkapkan 3 dalih kenapa PPN harus tetap dinaikkan. Yang pertama, sebagai penambahan pendapatan negara. Kedua, mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Serta yang ketiga adalah menyamakan dengan standar internasional. Terkait penambahan pendapatan negara, ekonom senior Faisal Basri menyebut jika kenaikan PPN sebesar 12% tidak akan berdampak signifikan pada penambahan pendapatan negara dibandingkan jika negara menerapkan pajak pada sektor ekspor batubara. Namun pemerintah justru terlihat jor-joran memberikan amnesti pajak kepada perusahaan besar dengan dalih peningkatan investasi. Hal ini tentu tidak akan adil bagi masyarakat, mengingat kenaikan PPN sebesar 12% akan berdampak pada kenaikan bahan-bahan pokok, juga menurunnya daya beli masyarakat. Namun pemerintah seolah tak bergeming dan hanya mencukupkan kebijakan sebatas bantuan sosial yang bersifat sementara dan tidak solutif. Ini adalah fakta jika rakyat tidak pernah menjadi prioritas dalam sistem kapitalisme. Rakyat hanya sebatas objek yang kerap kali dikorbankan untuk kepentingan para elit penguasa. Ya karena sejatinya mereka lah yang memegang kendali dalam sistem kapitalisme saat ini. Dalam sistem kapitalisme, rakyat tidak bisa lepas dari jerat pajak karena pajak bersifat wajib bagi seluruh warga negara. Pajak menjadi salah satu pendapatan utama dalam negara yang salah satunya digunakan untuk dana pembangunan. Maka kenaikan pajak menjadi suatu keniscayaan ketika marak pembangunan berbalut pencitraan. Sayangnya, ketatnya pajak hanya berlaku untuk rakyat dan tidak untuk penguasa. Lalu bagaimanakah pajak dalam sistem Islam? Pajak dalam Islam disebut juga dengan doribah, namun konsep serta penerapannya sangatlah berbeda dengan konsep pajak dalam sistem kapitalisme. Dalam kitab Al-Anwar fil Dawlati Al-Khilafah halaman 129-135 karya Syekh Abdul Qadim Zalum disebutkan jika doribah atau pajak adalah harta yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin ketika keadaan Baitul Mal sedang kosong. Jadi, jika dalam sistem kapitalisme pajak bersifat wajib dan berlaku untuk semua warga negara, maka dalam sistem Islam, pajak hanya berlaku untuk mereka yang mempunyai kelebihan harta dan hanya bersifat sementara. Ketika Baitul Mal kembali terisi, maka otomatis pajak akan dihentikan. Pajak menjadi alternatif terakhir dan tidak pernah menjadi pendapatan utama dalam sistem Islam. Pendapatan utama negara berasal dari pos-pos Baitul Mal yang sangat banyak sehingga mampu meminimalisir kekurangan pendapatan negara. Salah satunya berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, Islam juga jelas pengaturannya terhadap hak kepemilikan. Sumber daya alam menjadi hak milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu dan pengelolaannya hanya dikelola oleh negara yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga pendanaan pembangunan tidak akan pernah dibebankan pada masyarakat melalui pajak seperti saat ini. Sistem ekonomi Islam yang khas mampu mencegah terjadinya monopoli di kalangan tertentu saja. Sepanjang sejarah penerapan sistem Islam kafah atau khilafah, perekonomian umat berkembang dengan baik. Namun, ketika sistem Islam kafah mulai ditinggalkan oleh umat dan umat memilih untuk melaksanakan sistem buatan manusia, disitulah problematika umat dimulai. Maka saatnya lah umat sekarang tersadar jika tidak ada sistem yang lebih sempurna mengatur umat manusia di muka bumi selain sistem ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sistem Islam kafah.